Kembali lagi di konten fakta trivia dari TMM. Konten yang selalu ditunggu banyak orang-orang, mungkin karena orang-orang itu ingin tahu apa saja hal menarik di balik suatu series ternama atau populer. Oke, nggak perlu berlama-lama, aku nggak bisa basa-basi, langsung aja kita masuk ke konten kali ini. Salah satu series masterpiece buatan Katsuhiro Otomo. Series ini gak boleh aku lewatkan karena anime ini bisa dibilang anime yang memiliki dampak besar kepada luar negeri, terutama barat. Oke, mungkin terdengar biasa karena beberapa orang itu hanya menunjukkan Akira dari sebuah cuplikan atau potongan video, atau biasanya diletakkan dalam sebuah AMV bertema city pop. Tapi harus kalian ketahui jika anime ini mempunyai segudang penghargaan yang cukup banyak. Kalian bisa cek aja, beberapa penghargaan Akira itu selalu dihitung secara internasional. Dalam majalah Empire sendiri, Akira menduduki urutan 16 dalam daftar 500 film terbesar sepanjang masa, dan berada di urutan 51 dalam daftar 100 film sinema terbaik di dunia. Entah, mungkin series ini sudah punya ratusan penghargaan dan nominasi. Mungkin Akira sendiri ini dianggap sebagai film yang mempengaruhi gaya cyberpunk di Jepang, seperti Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Elfen Lied, dan lain-lain. Akira juga mempengaruhi film-film Hollywood ternama seperti The Matrix, Dark City, Kill Bill, The Dark Knight, Inception, Spider-Man Into the Spider-Verse, dan masih banyak lagi. Bahkan Akira mempengaruhi gaya Clone Wars, yaitu salah satu prequel dari Star Wars. Bahkan influence Akira ini sangat meledak di Amerika, hingga visual dari Akira ini dibawakan dalam sebuah official music video dari Janet and Michael Jackson yang berjudul Scream. Akira juga disebutkan sebagai series yang membawa lonjakan besar dalam pertumbuhan sebuah fandom di luar negeri, bersanding dengan Pokemon dan Dragon Ball pada tahun 90-an. Jadi ini salah satu series influensial sepanjang masa. Ya, kurang hebat apa coba? Sampai menjadi referensi dari Star Wars, series Marvel, bahkan beberapa film Hollywood ternama. Apa yang muncul di kepala kalian ketika mendengar Initial D? Tentu aja backsoundnya yang legendaris karena sering dipakai sebagai meme di sosial media. Oke, Initial D memang bisa dikatakan series yang cukup unik dan populer karena bisa dibilang berhasil membawakan sebuah tema balap dan itu bisa dibilang cukup sulit. Salah satu faktor keberhasilan Initial D adalah karena cerita yang dibawakan memang disesuaikan dengan era balapan liar di Jepang. Dan hal ini bisa terjadi karena Initial D ini digarap di bawah arahan dan konsultasi dari Keiichi Tsuchiya, yang mana dia ini adalah seorang pembalap mobil ternama yang memiliki julukan sebagai Drift King. Tentu saja cerita yang dibawakan oleh Initial D ini disesuaikan dengan era balapan liar pada tahun 90-an. Era saat Keiichi Tsuchiya ini masih dalam dunia drifting jalanan. Tidak hanya itu, Keiichi Tsuchiya ini juga tidak hanya masuk dalam Initial D, tapi menjadi pemeran pengganti juga dalam Fast Furious Tokyo Drift. Dan ini menjadi alasan kenapa Tokyo Drift itu dimunculkan antagonis utamanya yang bernama DK atau Drift King. Mungkin referensinya ya dari Keiichi Tsuchiya. Mau Initial D atau Tokyo Drift, dua-duanya tetap seru di mataku. Soreike Anpanman. Setauku dulu ini tuh pernah tayang di TV. Entah bener apa enggak. Walaupun begitu, Anpanman ini bisa aku bilang salah satu anime masa kecil yang cukup populer. Mungkin di Indonesia yang terkenal itu Doraemon, Shinchan, dan Ninja Hattori. Tapi kalau di Jepang sendiri, Anpanman ini adalah salah satu series terkenalnya. Bisa dibilang urutan kedua setelah Doraemon. Kalau kita coba artikan, Anpanman itu sebuah karakter yang diambil dari nama roti. Jadi di Jepang itu ada roti dengan sebuah isi selai kacang merah yang bernama Anpan. Nah, kenapa karakter ini bernama Anpanman? Semua ini ada kisahnya. Jadi penulis Anpanman yaitu Takashi Yanase dulunya adalah seorang lulusan dari sekolah seni di Jepang yang kemudian bekerja ke sebuah departemen periklanan di Tokyo. Tapi pada tahun 1941 ia ini menjadi sukarelawan dalam perang dunia. Di sisi lain sangat dibutuhkan orang dengan berlatar belakang pendidikan dalam angkatan darat Jepang, sehingga dia bertugas di sana dan beberapa kali dia ini membuat sebuah pertunjukan cerita bergambar di angkatan darat. Setelah perang dunia berakhir, dia ini berpindah ke Tokyo lagi dan menikah di sana dan juga memutuskan untuk menjadi seniman manga. Tapi dia ini berada di era konflik dan Tokyo saat itu masih banyak kekacauan, sehingga dia ini memutuskan untuk menuliskan cerita pahlawan. Dan alasan kenapa dia memasukkan Anpan sebagai karakter utamanya adalah karena ketika dia masih di angkatan darat, dia ini sering kelaparan dan dia selalu bermimpi tentang Anpan
yaitu roti dengan selai kacang merah. Hal itulah yang membentuk karakter Anpanman dalam series miliknya. Anpanman sendiri ini menjadi series yang cukup dikagumi banyak orang di Jepang karena seriesnya ini memiliki cerita yang luar biasa dalam bentuk sebuah simbol keadilan dari sosok pahlawan. Dan menurutku hal ini bisa terjadi karena penulisnya sendiri hidup di era perang dan merasakan perang itu di garis depan sebagai militer. Nah, series inilah yang akhirnya menjadi inspirasi besar dalam bentuk karakter One Punch Man milik One Sensei, yaitu Saitama. Secara pemaknaan, Anpanman dan One Punch Man memiliki irama yang sama, di mana keduanya berbicara kritis soal pahlawan dan keadilan. Walau begitu, Anpanman ini juga masuk dalam Guinness World Record pada tahun 2009 sebagai series dengan karakter terbanyak dalam anime atau animasi. Disebutkan sebanyak 1768 karakter muncul dari 980 episode dan 20 film dari series Anpanman. Dan ini bisa dibilang sangat luar biasa. Bahkan Anpanman ini menjadi inspirasi lagu dari K-pop ternama yaitu BTS. Oke, seperti biasa aku bawakan 3 series sebagai trivia fakta untuk kalian semua. Semoga menjadi hiburan untuk kalian dan menjadi informasi baru buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.